Ya, gini, saya tambahkan. Kalau saya nggak mau terlalu masuk ke soal Aceh karena saya tidak terlalu paham ya. Tapi benar, kita harus jujur sebagai orang Islam bahwa hari ini kita tidak pernah dapati Islam itu rahmatan lil alamin. Negara manapun, di negara mana nggak kita temui itu. Ya, di Aceh, di Brunei, di Malaysia, di Saudi, dimanapun kita tidak pernah menemukan itu. Masih negaranya paling korup, masih banyak eh, orang Islamnya juga merasa tidak aman di sana, tidak ada negara maju di sana. Bahkan saya bisa katakan bahwa Islam hari ini itu tidak kompatibel dengan kemajuan, gitu ya kan. Tadi kita sudah ngomong soal sekolah-sekolah berbasis Islam itu kan tidak kompatibel dengan kemajuan gitu. Fatwa-fatwa ulama yang mengharamkan BPJS, mengharamkan ini, mengharamkan itu. Padahal itu kan menurut saya kita harus berani mengkritik dalam dong. Ada masalah apa gitu? Jangan-jangan sumber primer ini yang menyebabkan umat Islam itu mundur ke belakang. Kita harus bisa pahami itu. Mungkin Ustadz Ibnu Syab bisa menjelaskan itu. Kenapa apa namanya Sahih Bukhari bisa sebegitunya ya dalam kita bisa sangat aneh gitu ya. Kok agama mengajarkan seperti ini sangat tidak lazim gitu. Bahkan dengan nalar pikiran kita yang sederhana saja kita tidak membawa agama saja harusnya narasi-narasi seperti itu tidak boleh keluar gitu. Bagaimana mungkin kemudian sebuah ajaran agama mengajarkan bahwa kita membenci ajaran apa namanya orang-orang di luar lain gitu ya, membenci Yahudi ya kan secara berlebihan, membenci Nasrani secara berlebihan, itu diajarkan tuh di dalam hadis-hadis itu. Sehingga bagaimana kita bisa berkompetisi dalam teknologi misalkan, dalam sains, dalam filsafat itu. Ketika kemudian yang kita kedepankan adalah semangat kebencian tuh di situ. Bagaimana mungkin juga kemudian kita apa namanya dalam syariat-syariat itu justru menjadikan pemeluknya itu takut gitu. Ini kan survei yang terjadi di negara-negara Muslim bahwa mereka merasa tidak nyaman dengan syariat Islam. Padahal kan harusnya agama tadi sering disebut sama Pak Caka, harusnya tidak boleh ada paksaan di dalam agama kan. Tapi kemudian dalam syariat semuanya adalah paksaan. Bagaimana mungkin kemudian saya menjalankan agama bukan karena dasar kesadaran diri saya sendiri. Misalkan ada seorang muslimah, dia mengenakan jilbab bukan karena saya ingin mengenakan jilbab tuh, karena tuntutan agama, tapi karena takut akan penguasa. Saya mengerjakan sholat bukan karena saya ingin sholat, tapi karena takut akan didera gitu. Saya tidak melakukan A, B, C, D, E bukan karena kesadaran moralitas saya sebagai orang beragama, tapi karena takut itu saya akan mendapatkan hukuman, saya akan dipersekusi. Kemudian ketika tadi soal kritik juga begitu, saya tidak berani mengkritik satu ajaran karena saya takut ya akan konsekuensi-konsekuensi itu. Nah itu terjadi itu, sehingga label Islam rahmatan lil alamin itu sulit kita dapat, sulit kita pahami itu. Itu menurut saya harus kejujuran yang harus kita berani ungkapkan itu. Itu aja, terima kasih. Sebenarnya merupakan produk budaya orang-orang zaman abad keempat, kelima sampai ke 12, 13 yang sebenarnya bukan bagian daripada agama tapi dianggap seolah-olah bagian daripada agama. Makanya kita masih sering sekali menemukan orang-orang yang berperilaku kasar dan mengatasnamakan agama seolah-olah itu perintah daripada agama, ya kan? Dan itu Islam betul-betul berbara'ah, berlepas diri. Kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Tapi kalau kita lihat di hadis, Nabi yang digambarkan di hadis-hadis itu, di kitab-kitab hadis ternyata beda sekali dengan Al-Quran. Oke, baik. Memang kan kita semua tahu ideal Islam itu yang seharusnya bagaimana. Jadi persoalannya adalah kita harus mencari mekanisme ke sana.
Jadi kalau mekanisme itu mengandung ajaran yang meracuni akal pikiran kita, yang meracuni dan mematikan akal pikiran kita, maka konsep rahmatan lil alamin slogan itu tidak punya makna apa-apa. Nah, kenapa saya mengkritik? Kan kawan-kawan sering tanya sama saya, kok kamu fokuskan tentang Islam, kamu kritik Islam, kenapa kamu tidak kritik agama lain saja? Masalahnya, kalau orang Islam sudah mengkritik Islam, saya tidak perlu habis waktu untuk meluangkan waktu mengkritik Islam. Kalau memang orang Aceh berani mencoba mengevaluasi, introspeksi apa yang terjadi di lapangan. Ternyata tidak ada, termasuk kalangan akademia di Darussalam, kalangan profesor. Coba datang ke Darussalam sana, coba tanya mereka profesor, apakah ada di antara mereka yang secara efektif, secara produktif mengkritik persoalan perlakuan syariat Islam. Paling kalaupun mereka kritik dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh masyarakat. Misalkan dengan bahasa-bahasa yang terlalu halus, tidak jelas, porosnya itu kemana. Kemudian tidak memberi solusi jalan lain kemana. Kemudian tidak menunjukkan sumber daripada ajaran yang dimaksud. Misalkan, contoh, persoalan tentang ada tabiat-tabiat halal darah, ya kan, tabiat-tabiat misalkan memaksa orang untuk tutup warung di siang hari pada bulan puasa. Persoalan jilbab, kenapa wanita ini diwajibkan berjilbab, kenapa harus ditutup bioskop, persoalan apa. Jadi pengkritik yang ada sekarang di Aceh hanya segolongan orang, dan itu pun bukan mengarah kepada sumber ajaran, sumber doktrin, dan tidak mengarah kepada solusinya itu bagaimana. Ya, yang baiknya itu bagaimana. Mekanisme yang bisa ditempuh dalam alam secara realitas itu bagaimana. Kalau solusinya melalui, kalau kamu sembahyang nanti, rajin-rajin sembahyang, kamu akan baik. Itu nggak jalan. Itu masalahnya. Kalau solusi menyuruh umat untuk lebih taat kepada ritualitas agar orang bisa lebih meningkatkan ritualitas ini, kenyataannya ritualitas itu tidak membawa umat kepada pencerahan, malah sebaliknya. Jadi solusi yang diberikan ada beberapa tokoh Aceh itu hanya sekedar manis mulut saja. Jadi makanya saya terlibat untuk mengkritik Islam memang karena tidak ada orang lain yang mau ke sana. Paling pun ada itu mereka sudah keluar dari Aceh. Di teror dari Aceh suruh keluar. Nah, ini satu bukti kenapa kok bisa orang Aceh yang lahir dalam komunitas Aceh mengkritik Islam, mengikut membahas secara terbuka, secara sistematis agar bisa mendapat hikmah, ya kan? Ini tidak mendapat satu kondisi yang kondusif sehingga nyawa orang ini bisa aman. Kemarin saya minta tokoh Aceh untuk meminta MPU. Kerana MPU ini adalah sekelompok organisasi ulama bagi mereka-mereka yang tidak mengerti, ada yang di bawah yang belum pernah ke Aceh. MPU adalah organisasi ulama. Saya minta mereka keluarkan satu surat jaminan hidup bagi orang Aceh yang lahir di Aceh yang mengkritik Islam. Keluarkan surat bahwa ulama ini tidak akan mengancam dan membunuh seseorang yang berbeda pendapat dalam beragama. Nah, kalau ulama tidak mau dan tidak berani keluarkan satu surat pernyataan terhadap jaminan nyawa orang Islam yang lahir dalam agama Islam, yang mengkritik Islam, berarti ulama itu sendiri orang pengecut. Nah, itu saya lihat. Kemudian lagi, kan sering disebutkan bahwasanya ulama ini tidak punya kuasa apa-apa. Yang melakukan syariat Islam adalah Pemda. Tetapi dalam proses pembentukan syariat Islam itu adalah terkait ulama itu sendiri. Nah, mereka mungkin tidak membubuhkan nama mereka dalam hal itu karena yang menjalankan itu Pemda. Tetapi coba dimengerti, proses pembentukan syariat Islam tidak terlepas daripada tokoh-tokoh agamawan, termasuk dalam hal ini terutama orang-orang akademia, orang-orang di Darussalam yang sudah memiliki profesor, yang sudah ada doktor, ya kan. Jadi
walaupun mereka sudah punya doktor, mereka sudah punya profesor dan jadi guru besar, bukan berarti mereka bisa menuangkan ekspresi perwujudan Islam yang rahmatan lil alamin seperti yang diklaim. Nah, jadi kita ini orang-orang Islam Aceh yang lahir di kampung-kampung untuk bisa angkat bicara. Ya kan? Walaupun Anda tidak tahu banyak tentang Al-Quran, tetapi kalau ada kebenaran pada diri Anda, maka Anda harus ikut bicara. Nah, yang namanya kebenaran itu walaupun Anda datang dari orang tidak sekolah, ya walaupun hanya sekelumit, ya kan, hanya satu pernyataan yang bisa Anda keluarkan. Tetapi kalau memang benar, itu tetap benar. Nah, sebaliknya, kalau ada pernyataan yang datang dari profesor, dari doktor, dari ulama, kalau pernyataan mereka keluarkan mengacu umat kepada kezaliman dalam beragama, itu harus ditolak. Walaupun diklaim itu datangnya dari Nabi Muhammad. Nah, kalau diklaim datangnya dari Muhammad, maka ajaran Nabi Muhammad itu sendiri perlu dipertanyakan. Bisa jadi Nabi Muhammad yang mereka yakini bukan orang Islam. Ujung-ujungnya perlu kita pertanyakan, apakah Nabi yang kita anut itu benar membawa kita kepada umat yang rahmatan lil alamin. Kalau tidak benar, maka kita perlu introspeksi secara mendalam. Silakan, Dr. Ya, gini, saya tambahkan. Kalau saya nggak mau terlalu masuk ke soal Aceh karena saya tidak terlalu paham ya. Tapi benar, kita harus jujur sebagai orang Islam bahwa hari ini kita tidak pernah dapati Islam itu rahmatan lil alamin. Negara manapun, di negara mana nggak kita temui itu. Ya, di Aceh, di Brunei, di Malaysia, di Saudi, dimanapun kita tidak pernah menemukan itu. Masih negaranya paling korup, masih banyak orang Islamnya juga merasa tidak aman di sana, tidak ada negara maju di sana. Bahkan saya bisa katakan bahwa Islam hari ini itu tidak kompatibel dengan kemajuan, gitu ya kan. Tadi kita sudah ngomong soal sekolah-sekolah berbasis Islam itu kan tidak kompatibel dengan kemajuan gitu. Fatwa-fatwa ulama yang mengharamkan BPJS, mengharamkan ini, mengharamkan itu. Padahal itu kan menurut saya kita harus berani mengkritik dalam dong. Ada masalah apa gitu. Jangan-jangan sumber primer ini yang menyebabkan umat Islam itu mundur ke belakang. Kita harus bisa pahami itu. Mungkin Ustadz Ibnu Syihab bisa menjelaskan itu. Kenapa Sahih Bukhari bisa sebegitunya ya dalam, kita bisa sangat aneh gitu ya. Kok agama mengajarkan seperti ini sangat tidak lazim gitu. Bahkan dengan nalar pikiran kita yang sederhana saja, kita tidak membawa agama saja, harusnya narasi-narasi seperti itu tidak boleh keluar gitu. Bagaimana mungkin kemudian sebuah ajaran agama mengajarkan bahwa kita membenci ajaran orang di luar lain gitu ya, membenci Yahudi ya kan secara berlebihan, membenci Nasrani secara berlebihan, itu diajarkan tuh di dalam hadis-hadis itu. Sehingga bagaimana kita bisa berkompetisi dalam teknologi misalkan, dalam sains, dalam filsafat itu, ketika kemudian yang kita kedepankan adalah semangat kebencian tuh di situ. Bagaimana mungkin juga kemudian kita dalam syariat-syariat itu justru menjadikan pemeluknya itu takut gitu. Ini kan survei yang terjadi di negara-negara Muslim bahwa mereka merasa tidak nyaman dengan syariat Islam. Padahal kan harusnya agama tadi sering disebut sama Pak Cakra, harusnya tidak boleh ada paksaan di dalam agama kan. Tapi kemudian dalam syariat semuanya adalah paksaan. Bagaimana mungkin kemudian agama, saya menjalankan agama bukan karena dasar kesadaran diri saya sendiri. Misalkan ada seorang muslimah, dia mengenakan jilbab bukan karena saya ingin mengenakan jilbab tuh, karena tuntutan agama, tapi karena takut akan penguasa. Saya mengerjakan sholat bukan karena saya ingin sholat, tapi karena takut akan didera gitu. Saya tidak melakukan A, B, C, D, E bukan karena kesadaran moralitas saya sebagai orang beragama, tapi karena takut itu saya akan mendapatkan hukuman, saya akan dipersekusi.
kemudian ketika tadi soal kritik juga begitu, saya tidak berani mengkritik satu ajaran karena saya takut ya akan konsekuensi-konsekuensi itu. Nah itu terjadi itu, sehingga label Islam rahmatan lil alamin itu sulit kita dapat, kita pahami itu. Itu menurut saya harus kejujuran yang harus kita berani ungkapkan itu. Itu aja, terima kasih. Itu ikut andil di dalamnya hadis Nabi, maksudnya tanda kutip ya, perkataan yang sebenarnya bukan dari perkataan Nabi, tapi itu ditaruh di Bukhari, taruh di Muslim, taruh di Sunan Abu Daud, kemudian di situ dikatakan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas dasar itu sehingga Hasan Farhan Al-Maliki menulis kitab beliau, dan ini kitab yang paling dibanggakan oleh Hasan Farhan, Hurriyatul I'tiqad. Beliau berupaya mengembalikan ajaran Islam itu sebagaimana asalnya, yaitu Al-Quranul Karim. Yang mana beliau betul-betul menginginkan seseorang itu di dalam beribadah, di dalam kehidupannya betul-betul atas kehendaknya sendiri. Tadi yang jilbab, dia pakai jilbab bukan karena dipaksa, dia datang ke masjid bukan karena takut dibakar rumahnya, kemudian dia masuk Islam bukan karena sesuatu yang lain, kemudian dia pun dibebaskan memilih apa yang dia kehendaki dari berbagai jenis agama. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahi al-Islam. Din, saya melihat memang banyak disalahpahami oleh orang-orang ya. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, din itu sebenarnya bisa diwakili dari surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, ya kan, yang menguasai hari pembalasan. Din itu kalau kita lihat ke Mu'jam, itu maknanya adalah mujazat, yaitu hukum alam, hukum kausalitas. Orang yang baik, orang yang buruk itu betul-betul atas kehendaknya sendiri, dan semua orang akan menuai apa yang dia tanam. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika baik yang dia kerjakan maka baik pula yang ia dapatkan, tapi sebaliknya jika buruk yang dia perbuat maka keburukan yang ia dapat. Bukan karena KTP-nya Islam, bukan karena KTP-nya Kristen, semua kebaikan dan keburukan itu ditentukan dari perbuatannya yang betul-betul ya lakukan. Kemudian terakhir tadi, secara teori memang Islam tidak mengajarkan teori yang didengar. Tidak ada tuh dalam Islam paksaan, tidak ada dalam Islam membeda-bedakan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Sebenarnya di dunia nyata tidak begitu. Masih banyak orang-orang Islam yang masih menggunakan konsep lama, teori lama yang sudah usang, yang sebenarnya merupakan produk budaya orang-orang zaman abad ke-4, ke-5 sampai ke-12, 13, yang sebenarnya bukan bagian daripada agama, tapi dianggap seolah-olah bagian daripada agama. Makanya kita masih sering sekali menemukan orang-orang yang berperilaku kasar dan mengatasnamakan agama seolah-olah itu perintah daripada agama, ya kan? Dan itu Islam betul-betul berbara'ah, berlepas diri. Kata Aisyah, kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Tapi kalau kita lihat di hadis, Nabi yang digambarkan di hadis-hadis itu, di kitab-kitab hadis, ternyata beda sekali dengan Al-Quran. Kata Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau Muhammad betul-betul memiliki perilaku yang agung. Itu Al-Quran menggambarkan. Tapi kalau kita lihat sejarah-sejarah yang ada dengan sanad yang sahih, ternyata Nabi digambarkan dengan sosok lain. Saya katakan itu Nabi palsu, bukan Nabi asli. Nabi yang disengaja dibuat oleh mu'arikhin, orang-orang sejarah, agar menjadi senjata untuk justifikasi pembenaran para penguasa yang zalim itu untuk melakukan aksinya. Ala kulli hal, kalau kita ingin mengenal ajaran Islam, memang mau tidak mau kita harus berusaha sungguh-sungguh
kita kenal kembali, kita pelajari ulang, dan kita harus kritis dan tegas untuk mengoreksi kitab-kitab hadis yang tersebar, yang bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan kemanusiaan, dengan keadilan, dan dengan kemerdekaan. Hurriyatul i'tiqad, kemerdekaan berpikir, kemerdekaan berkehendak, itu harus dijunjung tinggi. Tidak boleh ada satupun yang memaksa kita melakukan sesuatu yang kita tidak inginkan, apalagi atas nama agama. Itu bukan agama yang baik. Mungkin itu sebagai penutup. Terima kasih atas waktunya. Mantap, Pak Ibnu Syihab, terima kasih banyak sekali atas pencerahan yang cukup mencerahkan, pemikiran yang dituangkan. Terima kasih juga kepada Pak Eko dan lain-lain pada pemikiran dalam berdialog kita ini dalam mencari kebenaran, dalam mencari kepada pembaharuan, sehingga kehidupan kita beragama ini lebih manusiawi, lebih mengangkat kita, marwah kita ini kepada golongan-golongan yang produktif, kreatif, ya kan, dan sehingga bisa terjadinya rahmatan lil alamin, apapun konsep agama yang kita anut itu bisa terwujud. Jadi ini sesi kita sudah pada ujung sesi, maka akan kita tutup kali ini. Akan kita sambung pada gelombang yang sama pada kali ke depan. Ini terima kasih banyak sekali Anda yang sudah. Bentar, saya dari tadi. Saya kasih komentar. Bentar, saya dari tadi belum ngomong loh. Saya belum ngomong. Saya yang di Komal ini cuma saya yang belum ngomong. Oke, maaf, silakan Pak Kerbau. Silakan 2 menit. Silakan lanjut. Maaf, silakan. Jadi gini, ya aku juga sedikit aja sih nambahin. Saya hanya lebih detail ya. Ini source-nya apakah masih pengikut Muhammad apa sudah keluar dari pengikut Muhammad? Itu pertanyaan menarik. Jadi kita begini, karena ini sesi kita sudah apa namanya sudah berakhir. Ya, jadi, aku close kita pembahasan penutup aja nih. Ya. Jadi kan tadi kan sudah dijelaskan lengkap tuh sama mereka ini semua. Ya kan? Aku butuh penegas dari host saja. Dari tadi kan kayak kiasan-kiasan semua saya dengar. Saya butuh penegasan dari host saja. Apakah host ini masih pengikut Muhammad apa sudah keluar? Ya, yang jelas bukan Muhammad dalam Sahih Bukhari. Silakan Pak Eko, gimana? Bukan Muhammad dalam Sahih Bukhari ya. Loh, jangan gitu, jangan Muhammad satu. Ini hostnya pengikut Muhammad atau Islam yang ada di dunia ini apa sudah meninggalkan Islam? Begini Pak Kerbau ini. Kerbau. Ya, Pak Kerbau juga bisa gini. Ada Yesus. Sebentar ada Yesus diceritakan dalam kitab-kitab apokrif. Gini. Enggak, kamu gini. Ada Yesus diceritakan dalam kitab-kitab apokrif. Anda terima enggak? Sabar. Kan orang sudah tahu kalau pengikut Muhammad kan pasti Islam. Benar Kak Hos? Begini, saya jawab ya pertanyaan Anda karena saya jawab belakangan waktu kita buka tadi. Saya ini adalah pencari kebenaran. Siapapun berarti sudah meninggalkan Islam. Sebentar, siapapun dari manapun kebenaran datang itu saya terima. Jadi saya dalam mencari kebenaran ini bukan berdasarkan keyakinan yang buta. Bukan berdasarkan kepada hipotesis yang belum bisa difaktualkan dalam realitas alam, dan juga bukan kebenaran yang terbalut dalam keyakinan yang buta yang tidak bisa diraih oleh ranah indera kita manusia. Nah, itu berarti intinya hostnya sudah meninggalkan Allah SWT ya? Itu jawabannya. Saya kira nanti itu bisa kita kupaskan kembali. Jadi sesi ini sudah berakhir. Terima kasih kembali kepada anda-anda yang sudah ikut nimbrung, baik anda yang di bawah tadi yang belum sempat naik, dan yang sudah mengkontribusi pemikiran. Sebentar dikit teman-teman ya. Pak Cakra, boleh saya dari Papua sekali aja? Satu kata di bawah hostnya. Satu kata buat hostnya. Host mantap. Host. Ya silakan. Ya, saya dengar Pak Cakra punya pencerahan hari ini.
saya yakin dan percaya bahwa perbedaan itu tetap akan mempersatukan kita. Tapi Pak Cakra, boleh saya baca satu dari saya yang selalu saya lewat pencerahan Pak Cakra ini, saya kadang-kadang juga bilang kepada anak-anak di Papua. Saya kutip dari kitab kita orang Kristen, dari Amsal 23 ayat 12, ayat 13 dan 14. Bunyinya begini, ini dengan pencerahan Pak Cakra. Janganlah menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Ini maksudnya bahwa ya iman kita yang akan membuat kita itu selamat. Jadi dengan pencerahan ini ya kita semua ya janganlah saling membenci. Kita semua sama-sama dengar pencerahan-pencerahan yang baik untuk ke depan, supaya NKRI tetap baik ke depan. Itu aja. Terima kasih Pak Cakra. Oh, baik Pak NAD yang sudah memberi pencerahan dan masukan. Terima kasih banyak sekali atas closing statement yang Anda tuangkan. Baiklah kawan-kawan semua yang sudah ikut nimbrung dalam percakapan yang cukup saya kira produktif. Semoga sesi ini bisa kita lanjutkan kapan nanti saya akan umumkan. Jadi silakan anda yang yang kepingin menanyakan, yang belum sempat menanyakan, nanti kita kali ke depan kita akan coba kupaskan. Jadi untuk kali ini saya akan tutup. Terima kasih kembali kepada semua anda. Silakan lanjutkan kegiatan dan kreativitas dimanapun anda berada, dan silakan join kali ke depan pada gelombang dan kesempatan yang sama. Silakan. Shalom. Assalamualaikum kepada semuanya. Semoga sejahtera dan sehat selalu. Amin.